Baik, sebelum saya memulai presentasi hari ini, sebelumnya sedikit info. Kegiatan ini diselenggarakan oleh APRI atau Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri. APRI ini merupakan wadah kolaborasi bagi para profesional, praktisi, akademisi, dan pelaku industri di bidang rekayasa dan industri. Sejak diinisiasi pada tahun 2022, APRI berkomitmen untuk mendorong peningkatan kompetensi, inovasi, serta sinergi antara dunia pendidikan maupun industri. Buat teman-teman yang pengen nambah relasi dan upgrade skill, nanti boleh banget gabung jadi anggota APRI. Info selengkapnya bisa dicek langsung di website APRI atau di Instagramnya yang udah ditaruh di kolom chat. Boleh teman-teman cek jika ingin mengetahui info lebih lanjut. Sebelumnya juga terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir hari ini. Pada hari ini saya akan membahas webinar mengenai kantor pertama, kesan profesional desain eksterior kantor ala Gen Z. Jadi apa sih desain eksterior itu? Desain eksterior itu merupakan desain luar bangunan, luarnya. Kalau misalkan kita datang nih ke suatu bangunan, misalnya kita datang ke kantor, dari luarnya udah megah banget. Nah, itu namanya eksterior, bagian luar bangunan. Perkenalkan dulu sebelum mulai ke isi materi, nama saya Sabrina Octavia Rahayu. Di bawah sini udah ada kontak email, WhatsApp, dan LinkedIn yang bisa teman-teman eh, buka atau hubungi jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan. Untuk lisensi dan sertifikasi, saya memiliki sertifikat dasar K3 di PT Rezeki Mekanik Indonesia. Terus juga ada sertifikat MBKM pada proyek apartemen Astana Kemang. Lalu ada sertifikat pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Institut Sains dan Teknologi Nasional. Dan juga sertifikat pelatihan BIM. Untuk pengalaman kerja, saat ini saya sedang bekerja di PT Rezeki Mekanik Indonesia atau yang biasa disebut Dokter Mekanik Academy sebagai instruktur arsitektur dan sipil. Dan saya juga memiliki pengalaman kerja di PT Sintesis Kreasi Bersama sebagai quality control dari proyek apartemen tersebut. Tentang Dokter Mekanik Academy. Jadi Dokter Mekanik Academy itu adalah lembaga pelatihan resmi. Lembaga pelatihan di Indonesia yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan kerja atau LPK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan juga lembaga kursus dan pelatihan atau LKP di bawah Kementerian Pendidikan. Dokter mekanik ini berfokus pada pengembangan keterampilan teknik modern berbasis industri, khususnya di bidang teknik dan engineering. Dokter Mekanik Academy juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Di gambar samping ini merupakan tampilan website resmi dari Dokter Mekanik Academy. Jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait perusahaan ini atau pelatihan-pelatihannya, bisa langsung buka aja di websitenya. Jadi dari materi webinar hari ini latar belakangnya itu apa sih? Jadi latar belakangnya itu yang pertama, Gen Z ini mulai mendominasi dunia kerja. Jadi kita udah pada tahu kan, umur-umur kayak fresh graduate, nah yang saat ini itu tuh kan kategorinya Gen Z ya. Jadi udah mulai mencari pekerjaan, entah itu magang ataupun freelance. Nah, terus juga kantor itu menjadi bagian dari identitas perusahaan. Kalau misalkan kantornya bagus, pasti citra perusahaan itu jadi bagus gitu ya kan. Rata-rata gitu kayak, wah kantor bagus banget nih, berarti perusahaannya bagus. Nah, terus juga visual. Visual tuh kayak tampilan bangunannya gitu, memenuhi persepsi publik. Jadi kayak,
pas dilihat aja udah bagus gitu, padahal mungkin lingkungannya juga kurang bagus tapi dari visual tuh udah bagus gitu. Jadi generasi Gen Z ini membawa pola pikir kreatif, digital dan visual. Jadi kadang kan anak muda kayak kita nih, Gen Z seumuran kita yang umur 20-an itu melihat dari secara langsung aja, bagus nih gitu, estetik. Nah, jadi kantor itu nggak lagi hanya berfungsi sebagai tempat bekerja, tetapi juga sebagai representasi nilai budaya dan branding perusahaan. Lalu apa sih pentingnya eksterior kantor? Jadi first impression itu terbentuk dalam beberapa detik. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, kalau misalnya kita ngelihat suatu kantor, bagus banget, jadi pengen deh kerja di sini gitu. Pasti kalian kalau misalnya ngelihat bangunan yang bagus atau kantor yang bagus estetik, pasti rasanya kayak, gimana ya kalau gue kerja di sini nanti. Nah itu masuk ke dalam kategori eksterior si kantor. Terus juga meningkatkan kredibilitas perusahaan dan juga mencerminkan profesionalitas dan kualitas kerja. Biasanya ada orang yang males-malesan kerja kalau misalkan kantor itu eh, nggak enak gitu, nggak nyaman. Pokoknya kurang nyaman dari segi visual. Nah, terus juga ada orang yang semangat kerjanya kalau di bangunannya itu ada tanaman-tanaman, terus ada area outdoor, jadi bisa kerja di outdoor sambil menghirup udara segar, sambil ngelihat pemandangan. Nah, jadi itu tuh mencerminkan profesionalitas kerja. Jadi sebelum klien masuk ke dalam bangunan, persepsinya itu udah terbentuk dari tampilan luar, fasadnya yang tertata. Fasad itu kayak kulit terluar bangunan gitu. Kayak misalkan dia sama kayu-kayu apa gitu. Nah, itu akan membangun rasa percaya dan kesan profesional. Lalu bagaimana sih karakter desain eksterior ala Gen Z? Jadi Gen Z itu kan banyak kan maunya minimalis, tetapi tetap berkarakter. Jadi pokoknya yang simpel-simpel aja gitu, tapi berkarakter. Terus juga terbuka dan transparan, banyak outdoor space-nya. Terus juga banyak jendela-jendela ataupun pintu kayak sliding, kaca sliding gitu yang langsung ngeliat ke halaman luar. Terus ramah lingkungan, ada kayu-kayunya gitu atau ada batu-batuan, kayak alam banget gitu. Terus juga visual friendly dan fotogenik. Kadang kan Gazi suka bikin konten juga. Nah, kantor yang bagus dari segi visual itu juga kan bisa menambahkan ide bagi si pekerja. Karena Gen Z itu menyukai desain yang bersih, gak berlebihan, namun memiliki identitas yang kuat. Kayak yang simpel-simpel aja, tapi kan ini kantor yang profesional. Terus dari segi elemen, kaca, vegetasi, dan permainan tekstur menjadi ciri khas desain yang relevan. Tekstur itu kan bisa dari kayak tekstur kayu, tekstur batu, ada daun-daunnya gitu. Nah, itu kan ramah lingkungan. Lalu konsep desain yang modern, tropical, minimalis. Jadi modern tapi ada alam-alamnya dan minimalis gitu kalau bahasa simpelnya. Jadi masa bangunan itu sederhana, bisa kayak kotak aja gitu atau bentuknya kayak gimana. Nah, itu gas tapi terus juga secondary skin sebagai shading. Secondary skin itu apa sih? Secondary skin itu kulit terluar dari bangunan. Jadi kayak misalkan nih kantor kita panas banget ya, kaca semua. Nah, biar nggak panas, itu biasanya suka dikasih frame-frame keluar gitu loh, kayak dari kayu atau wood panel gitu pokoknya atau ACP. Jadi kadang bahan-bahannya tuh banyak. Kalau misalkan teman-teman ngeliat atau tahu bangunan di
kantor-kantor Jakarta sekarang banyak yang menerapkan secondary skin. Nanti boleh dicari tahu aja lebih jelas. Terus juga bukaannya lebar untuk pencahayaan alami. Integrasi elemen hijau sebagai tampilan visual yang lebih bagus, terus juga akan menciptakan yang ramah lingkungan. Jadi konsep ini merespons iklim tropis dengan memaksimalkan pencahayaan alami dan ventilasi, serta penggunaan shading untuk mengurangi panas langsung gitu. Jadi panasnya itu nggak langsung terserap di kaca, tapi dia melalui bayangan-bayangan dari eh, secondary skin tersebut. Lalu bagaimana sih tahapan mendesain di SketchUp? Jadi teman-teman itu bisa membuat desain kantor yang bagus itu pakai aplikasi SketchUp namanya. Ini yang biasa digunakan arsitek-arsitek maupun desainer dalam membuat perencanaan bangunan. Jadi yang pertama itu bisa membuat denah dasarnya dulu, denah lanjut membentuk massa 3D bangunan. Nah, lalu menentukan proporsi fasadnya. Fasadnya mau kayak gimana. Terus bisa menambahkan detail seperti secondary skin dan kanopi. Nah, terus juga bisa rendering menggunakan landscape maupun V-Ray. Jadi kalau ini kan masih gambaran mentahnya aja. Nanti kalau misalkan di render itu biasanya lebih realistis. Jadi SketchUp ini memudahkan proses modeling 3D secara presisi, terus juga dengan tambahan plugin menjadi lebih realistis dan siap buat presentasi. Kalau kan biasanya kalau misalkan kita desain nih, itu klien tuh maunya yang ngelihat yang jadinya udah jadi tuh kayak gimana sih? Serealistis apa desain si arsitek ini gitu. Lalu elemen utama dari eksterior kantor. Elemen utamanya itu apa? Kita harus cari tahu nih. Entrance sebagai focal point. Entrance itu kayak pintu masuk. Pintu masuk tuh udah sebagai kayak wah dari pintunya aja udah bagus nih. Pasti biasanya dalamnya juga bagus kayak gitu. Itu biasanya persepsi rata-rata. Terus juga side-nya profesional dan jelas. Terus layering fasad untuk kedalaman visual kayak gini nih ada layer-layer gitu. Jadi ada shading ada shading dan permainan cahaya. Terus area transisi seperti kanopi atau plaza kecil. Jadi entrance itu harus mudah dikenali dan terlindungi. Jadi semisal ada tulisan pintu masuk, nah itu tuh tulisannya harus bagus. Terus juga nama perusahaannya itu tuh harus bagus. Karena kalau dari situ nyari bagus, pasti dalamnya juga bagus. Nah, terus juga layering fasad fasad ini menciptakan dinamika sehingga bangunan nggak terlihat datar, jadi nggak monoton. Kadang mungkin teman-teman pernah kayak ngelihat bangunan yang biasa aja gitu, nggak terlalu menarik kayak gini-gini doang bangunannya. Nah, tapi kadang ada bangunan yang biasa aja tapi kelihatan menarik gitu. Karena pasti ada permainan-permainan yang bikin bangunan itu nggak jadi biasa aja. Nih yang tadi sudah saya jelaskan dari pemilihan material, menggunakan beton expose untuk kesan tegas. Kadang mungkin teman-teman pernah ke kantor Gensit gitu atau mungkin ke kafe yang ada kayak masih mentah gitu, masih beton mentah. Kayak ini sebenarnya kafe udah jadi atau belum sih gitu. Nah, tapi itu karena ini sih dari konsepnya mereka emang industrial yang maunya tuh kesana kayak belum jadi padahal emang udah jadi gitu. Terus kaca tempered untuk transparansi biasanya menggunakan tempered glass, ada beberapa macam material dari tempered glass. Kadang juga udah ada yang ramah lingkungan gitu. Terus ACP atau aluminium composite panel untuk finishing modern. ACP itu biasanya digunakan untuk fasad kayak kulit terluar bangunan gitu, teman-teman. Terus juga elemen kayu sintetis untuk kesan hangat. Jadi pemilihan material itu mempertimbangkan estetika, daya tahan, dan perawatan. Kombinasi material keras dan natural itu menciptakan keseimbangan visual.
Terus juga ada warna dan identitas brand. Biasanya warna netral itu sebagai base. Kalau teman-teman suka lihat yang warna netral-netral itu sebagai base dari fasad bangunan. Terus juga aksen colornya sesuai branding perusahaan. Misalkan kayak perusahaan dokter mekanik, itu kan brandingnya warnanya kuning sama coklat. Nah, jadi harus ada warna yang menjadi personal branding perusahaan tersebut. Terus juga konsistensi warna pada fasad. Jadi misal dokter mekanik bikin nama perusahaannya ya udah konsisten kayak gitu, jangan diubah gitu. Terus juga penjelasannya jadi warna netral seperti putih, terus juga abu-abu, itu menciptakan kesan profesional teman-teman. Dan memperkuat identitas dan membuat bangunan mudah dikenali. Kadang kan ada warna-warna yang warna ngejreng, nah itu pasti ada punya ciri khasnya sendiri teman-teman. Lalu ada pencahayaan eksterior. Kadang teman-teman kalau misalkan ngelihat di office yang biasa nih kayak gini nih yang di sebelah kanan saya tunjuk, itu kan masih kayak beton aja ya, tapi bagus gitu karena ada permainan lightingnya. Nah itu biasanya ada desainer sendiri, desainer lighting. Kadang arsitek cuma bisa merancang, tapi kalau bagian lighting tuh ada desainernya sendiri teman-teman. Jadi lighting itu sangat mempengaruhi estetika pada bangunan. Kadang bangunan yang jelek jadi bagus kalau misalkan ada pencahayaannya, permainan cahayanya kayak gini nih. Dindingnya biasa aja datar, tapi kalau misalkan ada lampu yang kayak gini tempelin gitu jadi bagus, jadi estetik. Nah, jadi pencahayaan itu membentuk karakter bangunan di malam hari, dari sore biasanya, dari sore ke malam. Terus merender dari SketchUp sama Enscape itu dapat menunjukkan atmosfer profesional dan elegan. Lalu apa sih keunggulan menggunakan SketchUp? Jadi yang pertama itu modelingnya cepat dan fleksibel. Terus karena kan ada biasanya ada 3D warehouse gitu ya. 3D warehouse itu kayak misalkan teman-teman mau bikin sofa nih. Tapi sofanya nggak mau bikin dari awal gitu, maunya udah ada jadi aja sofanya mentahannya. Nah itu ada teman-teman. Terus juga presisi dalam pembentukan masa, terus banyak plugin yang mendukung, terus cocok juga buat presentasi akademik dan profesional. Jadi buat teman-teman yang bukan arsitek tapi mau ngedesain rumah atau desain kantor, tapi pokoknya masih mau belajar gitu lah, itu bisa nanti download aja SketchUp. Untuk tutorial lengkapnya itu bisa teman-teman ikuti di course dokter mekanik atau bisa lebih jelasnya ada di YouTube juga. Jadi SketchUp ini membantu arsitek dan mahasiswa mengembangkan konsep secara visual dengan cepat. Plugin rendering ini meningkatkan kualitas presentasi secara signifikan. Lalu kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, eksterior itu adalah investasi branding jangka panjang. Jadi intinya biasanya kita emang kalau ngeliat tuh dari luarnya dulu nggak sih? Kayak kulitnya dulu nih. Kalau kulitnya bagus, pasti dalamnya bagus. Nah, walaupun ada yang kulitnya jelek tapi dalamnya bagus gitu. Tapi kan rata-rata semuanya ngeliat kulitnya dulu ya. Nah, itu tuh sama kayak bangunan. Mau ngeliat dari depannya dulu nih, ih depan aja udah bagus, gimana dalamnya biasanya gitu. Nah, terus juga desain itu harus adaptif terhadap karakter generasi saat ini. Jadi nggak semuanya ngejreng, misal warna hijau, warna kuning, warna ungu dicampurin semua kan jadinya jelek ya kalau kayak gitu. Nah, terus juga ada teknologi software nih namanya SketchUp. Itu tuh teman-teman bisa buat desain rumah di situ. Walaupun bukan arsitek, teman-teman bisa nyoba buat di sana. Pokoknya gampang dah. Terus juga ada profesionalitas dimulai dari tampilan luar bangunan nih. Jadi kantor pertama itu bukan hanya tempat bekerja, tetapi simbol visi dan masa depan perusahaan gitu. Jadi walaupun kalian mau bikin kantor nih, misal kalian mau punya branding kantor sendiri, itu harus bagus, harus totalitas, jangan cuma kayak gitu-gitu aja, monoton gitu. Eh, Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung ditaruh aja di kolom chat.
Ya, teman-teman, saya sudah menaruh link course gratis ya, ada di kolom chat. Itu teman-teman bisa langsung enroll. Caranya itu nih akan saya jelaskan. Jadi klik login dulu, terus masukin email dan password. Jika Anda belum ada akun ya, silahkan daftar dulu. Pokoknya caranya gampang. Terus klik engineer course. Nah, nanti ada banyak nih, pilih yang ini, yang course gratis. Terus klik lihat. Nah, nanti pas pada menu cari kelas itu ketik aja SketchUp. Nah, atau ini nih, tinggal diklik aja pokoknya linknya. Sambil menunggu ada pertanyaan pada kolom chat. Jadi sedikit informasi tambahan teman-teman, APRI ini secara rutin menyelenggarakan webinar, diskusi, keilmuan, serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dapat diikuti oleh para anggotanya. Dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman itu bisa mendapatkan benefit banyak banget pokoknya benefitnya. Mulai dari akses ke webinar, bahkan menjadi narasumber, dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, memperluas jejaring profesional lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau teman-teman berminat bergabung jadi anggota APRI, informasi keanggotaannya bisa langsung dicek di website APRI. Ini ada di sini. Atau bisa langsung di-scan aja, ada barcode-nya juga. Terus juga ada emailnya, ada nomor teleponnya juga di sini. Kalian langsung dikontak aja ya. Karena benefitnya banyak banget. Karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, dan agar fokus untuk mengerjakan course-nya, pokoknya nanti teman-teman kerjain aja course-nya dan akan dapat sertifikat gratis yang nanti akan menjadi portofolio karir teman-teman. Sekian materi webinar pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kontak saya aja ya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.